Pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Rafika Utami dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ribuan karyawan PT BSA datangi Polda, desak polisi tangkap pelaku pembakaran. Erupsi Anak Krakatau meningkat, 4 kecamatan dilanda hujan abu. Lahan pertanian kekeringan, panen petani anjlok. Terindikasi terkait judi online, puluhan ribu penerima PKH di Lampung dihentikan. Ribuan karyawan PT BSA mendatangi Mapolda Lampung, menyampaikan aspirasi terkait aksi perusakan dan pembakaran di area perusahaan. Mereka mendesak polisi segera mengungkap pihak yang bertanggung jawab, sekaligus meminta jaminan keamanan agar para pekerja dapat kembali bekerja. Kita datang untuk meminta aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha yang menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekali lagi, di mana keputusan hukum untuk kami? Di mana jaminan keamanan bagi kami? Ribuan karya PT BSA mendatangi Mapolda Lampung untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan aksi perusakan dan pembakaran di area perusahaan. Para pekerja meminta kepolisian segera menindak pihak yang bertanggung jawab serta memberikan jaminan keamanan bagi para karyawan. Koordinator Lapangan Buruh PT BSH Budi Sukoco menyatakan pihaknya mendukung Polri dalam menegakkan hukum. Karyawan juga meminta agar mereka dapat kembali bekerja serta lahan perusahaan dapat dikembalikan. Budi menyebut konflik lahan di area PT BSA telah berlangsung sejak 2012 dan sejumlah upaya penyelesaian sempat ditempuh. Namun pada 12 Agustus 2026, pihak perusahaan menyebut terjadi aksi perusakan dan pembakaran di area perusahaan. Kerugian material sementara di luar tanaman disebut mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Sejumlah fasilitas mulai dari kantor, gudang, inventaris, kendaraan, hingga pos satpam disebut turut terdampak. Aspirasi kami, keinginan, kekecewaan dari karyawan bekerja di PT BSA sudah terima dan ada janji dari Polda akan ditindaklanjuti secara hukum secepatnya, bahwa ini langkah ini akan terus maju. Kita akan dukung polisi Republik Indonesia untuk penegakan hukum di Lampung. Tuntutannya yang pertama minta diadili, ditangkap, diadili para pelaku perusak di PT BSA.
Yang kedua, kami minta jaminan hukum. Karyawan bisa bekerja dengan baik, dengan aman, kemudian kembalikan lahan PT BSA. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyatakan aspirasi para pekerja telah diterima dan dimediasi oleh Wakapolda Lampung. Polda Lampung juga menerjunkan 668 personil untuk melakukan pengamanan di lokasi. Terkait perkara tersebut, polisi memastikan penyelidikan masih berjalan. Tadi sudah dimediasi dan perwakilan dari 7 orang tersebut diterima oleh Bapak Wakapolda dan 7 PJU yang lainnya. Nanti hari ini diterima oleh Wakapolda dan didiskusikan, dan tadi teman-teman sudah dengar ya, sudah diterima dengan baik karena kita pada prinsipnya adalah melindungi, mengayomi, melayani. Selain mengamankan unjuk rasa, kita juga melindungi. Oleh karena itu personil yang digerakkan untuk pengamanan di sini itu sebanyak 668 personil. Kali ini kita berikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan unjuk rasa. Kita berikan ada pembagian aqua tadi ya. Mudah-mudahan semuanya ada win-win solution. 4 orang dari pihak perusahaan dan 16 personil Polri dari Lampung Tengah telah dimintai keterangan. Polisi masih mendalami keterangan para saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak yang bertanggung jawab. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Lampung membidik peluang besar dari perdagangan karbon dengan potensi lahan kritis lebih dari 129.000 hektar. Lampung dinilai berpeluang menjadi salah satu pusat investasi karbon di Indonesia. Peluang ini menguat seiring terbitnya regulasi baru pemerintah yang mendorong pemanfaatan jasa lingkungan dan nilai ekonomi karbon. Pemerintah Provinsi Lampung kini mulai menyiapkan skema dan pemetaan potensi wilayah, termasuk rencana proyek di Kabupaten Tulang Bawang seluas sekitar 20.000 hektar. Kepala BPHL Wilayah 6, Dudi Iskandar, menyebut Lampung memiliki potensi strategis untuk menjadi pelopor perdagangan karbon. Menurutnya, pemahaman regulasi perlu diseragamkan agar pelaksanaannya di daerah tidak menimbulkan multitafsir. Jadi harapannya dari kegiatan ini tentu membawa Lampung untuk menjadi provinsi yang pertama melaksanakan kegiatan perdagangan karbon dari pemanfaatan hasil hutan tanpa merusak hutan. Jadi karbon ini sangat menarik dan sangat punya potensi untuk diimplementasikan di Provinsi Lampung. Sementara itu, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyiapkan aturan lokal dan memetakan sejumlah titik potensi proyek. Pemetaan ini diharapkan membuka ruang investasi swasta, sekaligus mendorong rehabilitas lahan kritis. Secara nasional, Kementerian Kehutanan menyebut 3 proyek yang telah mendapat persetujuan dengan total luas 60.000 hektar. Proyek tersebut diproyeksikan menghasilkan sejumlah emisi sekitar 30 juta ton CO2. Nah, sumber-sumber potensi ini juga harus kita buka semuanya. Jadi nggak hanya misalnya di kawasan hutan, non kawasan hutan juga harus kita buka, harus kita kembangkan proyek karbon ini. Karena apa? Karena ya pertama kebutuhan dari kita untuk nilai keekonomian, kemudian juga kebutuhan dari internasional yang menginginkan adanya proyek karbon untuk bisa mengkompensasi emisi yang mereka hasilkan. Jadi internasional itu kayak seperti perusahaan-perusahaan besar, mereka pasti melakukan emisi, Bapak Ibu semua. Nah, untuk bisa mereka mengkompensasikan emisi mereka beli karbon dari Indonesia. Dengan asumsi harga karbon sekitar $10 Amerika Serikat per ton, nilai perdagangannya diperkirakan mencapai $300 juta Amerika Serikat atau setara 5 triliun rupiah. Skema perdagangan karbon diharapkan tidak hanya menjadi peluang investasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan kelompok tani dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung menindak tegas 13 dapur SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Ke-13 dapur tersebut diberikan status suspend permanen sambil diwajibkan melakukan perbaikan total. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi jutaan penerima manfaat. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satgas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menindak tegas sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dinilai belum memenuhi ketentuan. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul menyebut, berdasarkan data terbaru, terdapat 13 dapur MBG yang berstatus suspend permanen. Ke-13 dapur tersebut tersebar di Lampung Tengah 1 dapur, Lampung Utara 1 dapur, Tanggamu 1 dapur, Lampung Timur 6 dapur, Pesawaran 1 dapur, Mesuji 2 dapur, dan Pesisir Barat 1 dapur. Status tersebut diberikan karena sejumlah dapur dinilai masih jauh dari standar operasional prosedur atau SOP, serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Beberapa temuan di lapangan diantaranya keterbatasan luas bangunan, serta belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai. Kondisi ini terutama ditemukan pada dapur yang berada di kawasan permukiman padat. Status suspend permanen bukan berarti dapur dibubarkan atau izinnya dicabut total. Pengelola masih diberikan kewajiban untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebelum dapat kembali beroperasi. Ya biasanya jauh dari SOP dan jauh dari standar juknis yang ditetapin gitu loh. Jadi misalnya luas dapurnya, fasilitas dapur itu betul-betul masih jauh dari standar dan diminta untuk dilakukan perbaikan, mereka nggak ada progres. Nah umumnya seperti itu gitu loh. Langkah tegas ini dilakukan mengingat skala program MBG di Lampung yang cukup besar. Saat ini terdapat 1.199 dapur yang telah terverifikasi dengan total penerima manfaat mencapai sekitar 2,7 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 894 dapur atau sekitar 70% telah mengantongi sertifikat layak higien sanitasi. Sementara dapur lainnya masih dalam proses penerbitan sertifikat dan pemenuhan hasil evaluasi. Satgas menegaskan pemenuhan standar higien atau sanitasi bukan sekedar formalitas administrasi untuk memperoleh SLHS, namun menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diproduksi setiap dapur aman, higienis, dan layak dikonsumsi sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda mulai dirasakan warga di 4 kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. Hujan abu vulkanik dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Sebesi. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membagikan ribuan masker, serta menyiagakan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah yang terdampak. Dampak meningkatnya aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda mulai dirasakan warga pesisir di 4 kecamatan Kabupaten Lampung Selatan. Debu vulkanik yang terbawa angin dilaporkan menghujani warga di Kecamatan Bakauheni, Penengahan, Kalianda, dan Rajabasa. Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Sebesi. Di Pulau Sebesi, abu vulkanik bahkan masuk ke dalam rumah dan menempel di sejumlah perabotan. Warga pun harus lebih sering membersihkan rumah untuk mengurangi paparan debu vulkanik. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyiagakan tenaga kesehatan, terutama di wilayah yang dinilai paling terdampak, seperti Pulau Sebesi. Dinas Kesehatan juga telah membagikan 1.500 masker di wilayah Dermaga Canti dan sekitarnya, serta 3.000 masker untuk warga Pulau Sebesi. Diharapkan masyarakat, khusus yang terdampak debu,
itu untuk memakai masker di luar ruangan rumah. Kemudian yang kedua, kalau memang ada kacamata, memakai kacamata itu untuk supaya pelindung jangan sampai kena mata. Ketiga, mengurangi keluar dari rumah, ya, khususnya untuk di wilayah Pulau Sebesi, untuk yang rentan seperti bayi, lansia, ya, ibu hamil, gitu ya, supaya jangan sampai kaitan dengan ini. Kemudian juga harus menjaga air minum dan makanan di rumah untuk tetap tertutupi agar tidak terkontaminasi oleh debu itu sendiri. Masker dibagikan langsung ke rumah-rumah warga dengan memprioritaskan masyarakat yang terdampak debu vulkanik. Pemerintah mengimbau warga menggunakan masker dan kacamata saat beraktivitas di luar rumah. Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruang, terutama bayi, lansia, dan ibu hamil. Selain itu, makanan dan air minum diminta ditutup rapat untuk mencegah kontaminasi debu vulkanik. Terkait dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terus kita pantau perkembangannya, bahwa sudah ada dampak debu ya yang dibawa oleh angin ini di sepanjang pesisir dari Kecamatan Bakauni, Perenangan, Raja Basa, dan Kalianda. Ya, tentu termasuk adalah warga kita Kecamatan Raja Basa yang tinggal di Pulau Sebesi. Pak Bupati sudah mengeluarkan himbauan untuk seluruhnya, ya, tanpa kecuali, untuk mengambil langkah-langkah tentunya, ya. Teman-teman di kesehatan sampai ke seluruh jaringan puskesmas semuanya sudah disiagakan semua, ya, terkait dengan langkah-langkah apapun menyangkut, memastikan masyarakat bisa mensikapinya dengan baik sehingga ini tidak membawa dampak yang lebih buruk, ya. Termasuk tadi kami di rakor khusus ini menjadi bahasan yang pertama terkait dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang debunya sudah mulai dirasakan. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau diketahui mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Erupsi terbanyak terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 dengan jumlah erupsi tercatat mencapai 20 kali. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan penduduk di sekitar kawasan gunung api diimbau mematuhi rekomendasi keselamatan, termasuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km. Dari Lampung Selatan, Hari Adfriansah, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, rangkaian gempa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir menjadi peringatan bagi masyarakat Lampung untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Meski gempa yang terjadi di Lampung tergolong kecil, BPBD mengimbau warga tetap waspada dan memahami langkah penyelamatan saat guncangan terjadi. Rangkaian aktivitas gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, hingga Lampung. Di Lampung, gempa magnitudo 3,4 terjadi di wilayah Lampung Timur pada 16 Agustus 2026 pukul 13.42 waktu Indonesia bagian Barat dengan kedalaman sekitar 10 km. Meski kekuatannya tergolong kecil, aktivitas seismik ini tetap menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak mengabaikan kesiapsiagaan bencana. Sebelumnya, gempa kuat juga mengguncang sejumlah wilayah Indonesia. Gempa magnitudo 7,7 terjadi di Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026, disusul sejumlah gempa lain. Di Sumatera Utara, gempa magnitudo 6,4 juga terjadi. Sementara di Sulawesi Utara, gempa magnitudo 6,1 mengguncang kawasan Semenanjung Minahasa. Staf ahli BPBD Provinsi Lampung, Muhammad Faresa, menyebut rangkaian gempa tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk memastikan akan terjadi gempa besar di Lampung. Namun, kondisi ini perlu menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan, terutama dengan memahami apa yang dilakukan saat gempa terjadi. Ini sebenarnya kalau kita mengambil kesimpulan menjadi indikasi dan
aba-aba untuk aware kita supaya tetap benar-benar memperhatikan kejadian-kejadian gempa ya, karena gempa itu tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa mendapatkan informasinya secara real supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Masyarakat Lampung diimbau tetap tenang dan tidak panik saat terjadi guncangan. Warga juga perlu mengetahui titik evakuasi, memastikan kondisi bangunan aman, serta menjauhi benda-benda yang berisiko jatuh. Kesiapsiagaan menurut BPBD menjadi langkah penting karena gempa tidak dapat diprediksi secara pasti, baik waktu, lokasi, maupun kekuatannya. Dengan meningkatkan kesiapsiagaan, masyarakat diharapkan mampu meminimalkan resiko dan dampak apabila sewaktu-waktu terjadi gempa. Dari Bandar Lampung, Denny Mora dan Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, kasus penemuan mayat pria tanpa identitas di samping SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung mulai terungkap. Polisi mengamankan seorang sopir truk berinisial MAS, 35 tahun di wilayah Natar, Lampung Selatan, yang diduga berkaitan dengan peristiwa tewasnya korban. Kasus penemuan mayat pria tanpa identitas di samping SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung, mulai terungkap. Seorang sopir truk berinisial MAS, 35 tahun, warga kota Cilegon, diamankan polisi di wilayah Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Penangkapan dilakukan Satreskrim Polresta Bandar Lampung dengan berkoordinasi bersama URC Polsek Natar dan WRC Polsek Labuhan Ratu. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto menyebut MAS diamankan tanpa perlawanan.
Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi mendapatkan keterangan bahwa korban diduga sedang beristirahat di kolong truk yang dikemudikan MAS. Saat truk dijalankan, sopir diduga tidak mengetahui keberadaan korban yang berada di bawah kendaraan. Akibatnya tubuh korban diduga terlindas roda truk hingga meninggal dunia. Setelah kejadian, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Hasil penyelidikan kemudian mengarah kepada sopir truk tersebut, hingga petugas berhasil mengamankan MAS di wilayah Natar. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibda Alfira Yunita, membenarkan penangkapan sopir truk tersebut. Saat ini, penyidik masih mendalami kronologi kejadian, termasuk mengungkap identitas korban yang hingga kini belum diketahui. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria di samping SPBU Jalan Soekarno-Hatta Selasa pagi. Korban diperkirakan berusia sekitar 35 tahun. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka pada tubuh korban, diantaranya luka lecet di bagian kening, luka pada dada yang diduga bekas terlindas ban, serta luka lecet pada kaki kanan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, dua akademisi Universitas Lampung, Profesor Warsito dan Budiono, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor Unila periode 2027 hingga 2031. Keduanya telah menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia pemilihan rektor dan siap mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditetapkan. Proses pemilihan rektor Universitas Lampung periode 2027-2031 mulai memasuki tahap pendaftaran. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, dua akademisi telah resmi menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia pemilihan rektor. Mereka adalah Profesor Warsito dan Budiono, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sehari sebelumnya, Profesor Warsito datang ke sekretariat panitia pemilihan rektor di lantai 3 gedung rektorat, didampingi 3 guru besar dan 2 staf. Sebanyak 13 formulir beserta berkas persyaratan diserahkan, dan berdasarkan verifikasi awal, dokumen yang disampaikan dinyatakan lengkap. Profesor Warsito menyebut keikutsertaannya dalam Pilrek merupakan bagian dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Profesor Warsito membawa sejumlah dokumen yang mempresentasikan rekam jejak akademik dan pengalaman kepemimpinannya. Di antaranya SK Profesor dengan angka kredit 1050, SK kenaikan pangkat pembina utama golongan 4E, serta dokumen pengalaman manajerial. Pengalaman tersebut antara lain sebagai sekretaris jurusan fisika, ketua jurusan, pembantu dekan, kepala pusat kurikulum, ketua senat, dekan FMIPA, atase pendidikan dan kebudayaan di Paris, hingga deputi di Jakarta. Sementara itu, Rabu pagi, Budiono menyerahkan berkas pendaftarannya. Budiono berangkat dari Fakultas Hukum diiringi sejumlah rekan sejawat dan mahasiswa. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Budiono berjalan menuju gedung rektorat untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan diterima langsung Ketua Panitia Pemilihan Rektor, Profesor Muhammad Akib. Proses penyerahan berkas berlangsung sekitar 20 menit. Usai penyerahan berkas, Budiono kembali diiringi sejumlah mahasiswa dan dosen dengan seruan dukungan di depan gedung rektorat. Langkah selanjutnya kita sudah ikuti tahapan yang telah ditetapkan, ya. Seperti nanti ada sosialisasi ke fakultas-fakultas dan puncaknya nanti sosialisasi di Gedung Serbaguna Unila. Dan di situ kita akan memaparkan program-program kerja kita apabila nanti kita terpilih menjadi rektor Unila untuk periode 2027-2031. Panitia menjelaskan pendaftaran calon rektor Unila telah dibuka sejak 14 Agustus 2026. Para pendaftar wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas atau izin belajar lebih dari 6 bulan, serta surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat. Pemilihan rektor Unila periode 2027 hingga 2031 kini memasuki babak awal. Dua akademisi telah menyerahkan berkas dan masih terbuka kesempatan bagi akademisi lain untuk turut mengikuti proses pendaftaran. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menghadirkan pelayanan keliling terpadu di Desa Pasuruan, Kecamatan Pendengahan pada Rabu 19 Agustus. Untuk mendekatkan akses berbagai layanan publik kepada masyarakat, tak perlu jauh-jauh ke pusat pemerintahan. Masyarakat Desa Pasuruan dan sekitarnya dapat mengakses beragam layanan publik di desanya sendiri. Pelayanan tersebut menggabungkan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, samsat keliling, hingga pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan perizinan usaha secara gratis. Pelayanan kesehatan hewan berupa vaksinasi hewan gratis dan pengobatan massal ternak, hingga pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kehadiran layanan secara terpadu ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lampung Selatan mendekatkan akses pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan dalam satu kesempatan tanpa harus datang ke Kalianda. Camat Pendengahan Hermawan mengatakan, pelayanan keliling terpadu merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat hingga ke wilayah desa. Menurut Hermawan, kegiatan tersebut sebelumnya telah diasosiasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial Kecamatan Pendengahan. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan antara jajaran kecamatan dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten agar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dapat hadir secara terpadu. Ia mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Hermawan juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pramana yang terus mendorong agar pelayanan pemerintah semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Selain pelayanan administrasi dan teknis, kehadiran pasar murah turut menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Di antaranya telur dijual Rp20.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter, beras SPHP Rp55.000 per 5 kilogram, serta beras Sariwangi Rp120.000 per 10 kilogram. Salah seorang warga desa Pasuruan, Via, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, banyaknya layanan yang tersedia dalam satu lokasi membuat masyarakat lebih mudah memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus berpergian jauh. Melalui pelayanan keliling terpadu, Pemkab Lampung Selatan tidak hanya menghadirkan layanan dalam satu tempat, tetapi juga membawa fungsi pelayanan pemerintah lebih dekat ke ruang hidup masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun pelayanan publik yang semakin mudah diakses, efisien, dan langsung menyentuh kebutuhan warga hingga tingkat desa. Dari Lampung Selatan, tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, kekeringan melanda sejumlah lahan pertanian di Desa Brajayekti, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur. Minimnya pasokan air membuat tanaman padi dan cabai tidak tumbuh maksimal. Bahkan, petani mengaku mengalami gagal panen. Kondisi lahan pertanian yang mengering terlihat di Desa Brajayekti, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Tanah mulai retak, saluran drainase mengering, sementara sejumlah tanaman pertanian tidak tumbuh maksimal. Petani setempat Juniadi mengaku kesulitan mendapatkan air telah terjadi sejak Maret 2026. Sekitar 1 hektar lahan sawah yang digarapnya bahkan mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Kekeringan juga mempengaruhi tanaman cabai. Daun tanaman terlihat keriting, sementara buah yang dihasilkan tidak maksimal. Sedangkan tanaman padi yang ditanam sejak Mei lalu, pertumbuhannya terganggu karena pasokan air terbatas.
Untuk mempertahankan tanaman yang masih bisa diselamatkan, Juniadi terpaksa mengambil air dari rumah menggunakan ember. Jarak lahan dengan rumah mencapai sekitar 500 meter. Pada layu semua, pada layu itu padi, pada layu. Kalau yang terdampak kalau saya punya pribadi itu hampir 1 hektar. Ya padi, jagung, cabai, kacang, itu semua kekeringan itu. Bisa gagal panen kita. Kondisi ini membuat biaya produksi meningkat karena petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar dan pengangkutan air secara berulang. Jika kekeringan berlangsung lebih lama, hasil produksi akan terus menurun dan berdampak pada pendapatan keluarga. Petani berharap pasokan air segera tersedia agar tanaman yang masih bertahan dapat tumbuh dan dipanen dengan hasil yang lebih baik. Kekeringan tidak hanya mengancam hasil panen, tetapi juga menambah beban biaya produksi petani yang harus mencari air secara mandiri untuk mempertahankan tanaman mereka. Dari Lampung Timur, Purnama dan Jaka, Garuda TV melaporkan. Kementerian Sosial menangguhkan penyaluran bansos kepada 1.494.652 keluarga penerima manfaat pada triwulan ketiga 2026 karena terindikasi terjerat judi online. Puluhan ribu penerima PKH warga Lampung juga bakal di-stop bantuannya lantaran masuk daftar terindikasi terjerat judi online. Puluhan ribu KPM warga Lampung yang terancam di-stop bantuannya tersebar di semua kabupaten kota. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, Wiwin Aryansah mengungkapkan, dari 17.346 KPM di Pesawaran, 6.559 KPM diantaranya terindikasi terlibat judi online. Data tersebut diterima melalui sistem Kementerian Sosial dan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial. Wiwin menegaskan, KPM yang masuk dalam daftar terindikasi judi online dipastikan tidak menerima bantuan PKH pada tahap ketiga tahun 2026. Di Lampung Barat, sebanyak 2.532 penerima bantuan PKH dinonaktifkan oleh Kemensos setelah hasil pemadanan data menunjukkan sebagian penerima tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, Aliudrin, mengatakan penonaktifan tersebut merupakan hasil pemadanan data yang dilakukan pemerintah pusat dengan menggunakan sejumlah indikator. Data penerima bansos dicocokkan berdasarkan nomor induk kependudukan dan nomor rekening penerima untuk mengetahui kesesuaian data sekaligus kondisi penerima bantuan. Di Kabupaten Tanggamus, 4.275 KPM program Keluarga Harapan tidak lagi tercatat sebagai penerima pada penyaluran tahap ketiga 2026. Jumlah penerima PKH yang sebelumnya 33.788 KPM pada tahap kedua kini turun menjadi 28.513 KPM. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, Hardansyah, mengatakan perubahan jumlah penerima terjadi setelah proses pemuktahiran data yang dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi agar bantuan sosial program Keluarga Harapan tidak disalahgunakan untuk judi online. Ketua Satgas PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menerangkan, keterkaitan penerima bansos dengan judi online tidak selalu berarti aktivitas tersebut dilakukan langsung oleh KPM. Menurut dia, aktivitas tersebut bisa dilakukan oleh anggota keluarga penerima, seperti ayah, ibu, maupun anak. Selain itu, terdapat kemungkinan data atau identitas KPM disalahgunakan oleh pihak lain. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melakukan klarifikasi sebelum menjatuhkan sanksi kepada KPM yang masuk daftar terindikasi. Sebab, terdapat pula KPM yang merasa tidak pernah melakukan judi online, tetapi datanya muncul dalam sistem sebagai penerima yang terindikasi. Salah satu langkah pencegahan dilakukan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2. Slamet mengatakan,
Kegiatan tersebut digelar secara rutin setiap bulan dengan mengerahkan sekitar 10 hingga 30 kpm. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui sistem aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SINKNG) milik Kemensos. Selamat mengatakan, penerima yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan judi online dapat teridentifikasi melalui aplikasi SIKSNG atau KPM yang masuk dengan kategori tersebut dapat muncul dengan status exclude atau ditangguhkan. Selamat memaparkan, berdasarkan data penyaluran PKH Provinsi Lampung 2026, terdapat 391.826 KPM menerima bantuan pada tahap 2 April hingga Juni. Namun, hingga kini pemerintah daerah maupun PKH belum mengetahui jumlah pasti KPM di Lampung yang terindikasi maupun terbukti terkait judol. Berdasarkan data penyaluran PKH Provinsi Lampung 2026, sebanyak 391.826 KPM menerima bantuan pada tahap 2. Total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 293,37 miliar di 15 kabupaten kota. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahap 1 yang mencapai 388.227 KPM dengan nilai sekitar 289,13 miliar. Dari Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat, Garuda TV melaporkan. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa. Dalam Jendela Istana akhir pekan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Sementara itu, pemirsa,
DPRD Kota Bandar Lampung bersama Pemkot sepakat memperkuat penanganan banjir melalui alokasi anggaran 2027. Pembenahan drainase menjadi salah satu prioritas untuk menekan titik rawan genangan di sejumlah wilayah. Persoalan banjir menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Bandar Lampung dalam penyusunan APBD 2027. DPRD bersama Pemkot sepakat mendorong alokasi anggaran yang lebih terarah untuk penanganan dan antisipasi banjir. Salah satunya melalui pembenahan drainase di sejumlah titik yang dinilai rawan tergenang. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Rama Apriditya, menyebut penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara terpisah. Pembangunan jalan harus dibarengi dengan pembangunan dan perbaikan drainase. Menurut Rama, drainase yang tidak memadai tidak hanya menyebabkan genangan, tetapi juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Komisi 3 DPRD juga telah berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mendorong perbaikan drainase yang bermasalah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mengantisipasi banjir, terutama di tengah potensi bencana hidrometeorologi. Kami sudah bersepakat dengan pemerintah kota akan fokus di anggaran 2027 untuk penanganan banjir. Memang sebelumnya juga kami juga fokus, artinya mungkin ada fokus titik anggaran untuk pembenahan masalah antisipasi masalah banjir, contoh drainase. Kita membangun jalan beserta drainase, karena itu satu kesatuan. Kita membangun jalan tanpa saluran air, jalannya akan cepat rusak. Nah, begitu pula banjir. Nah, jadi kalau saluran airnya juga tidak baik, nah itu juga akan menyebabkan banjir. Jadi kami bersama Dinas PU, terutama Komisi 3, sudah juga berkomunikasi dan bersepakat semua akan diperbaiki. Seluruh drainase yang ada di Kota Bandar Lampung, mudah-mudahan instruksi dari wali kota juga, Ibu Wali Kota kita, agar supaya banjir ini minimal, bukan kita tidak tahu musibah, tapi minimal kita harus berusaha meminimalisir dampak dari banjir tersebut. Penanganan banjir diharapkan dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya memperbaiki drainase, tetapi juga memastikan seluruh pembangunan infrastruktur saling terintegrasi. Dengan sinergi DPRD dan Pemkot, serta dukungan anggaran yang terarah, dampak banjir di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat semakin ditekan. Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, fenomena pengendara melawan arah kembali terlihat di kawasan Bundaran Haji Menah, Lampung Selatan. Aksi ini terjadi pada siang hingga malam hari dan dinilai beresiko membahayakan keselamatan pengendara serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Fenomena pengendara melawan arah kembali terlihat di kawasan Bundaran Haji Menah. Sejumlah pengendara dari arah Jalan Raden Saleh terlihat memilih mengambil jalur berlawanan arah daripada mengikuti jalur putar balik yang jaraknya dinilai terlalu jauh. Aksi melawan arah ini tidak hanya terlihat pada siang hari, namun juga terjadi saat malam hari. Padatnya arus kendaraan di kawasan tersebut membuat aksi melawan arah beresiko menimbulkan konflik antar pengendara, bahkan dapat memicu kemacetan. Salah satu pengendara yang melintasi kawasan tersebut, Marzuki Faisal, menilai aksi melawan arah sangat berbahaya. Terlebih saat arus kendaraan sedang padat, karena pengendara yang melawan arah berhadapan langsung dengan kendaraan dari arah berlawanan. Menurut Marzuki, salah satu faktor yang membuat pengendara memilih melawan arah adalah jarak putar balik yang dinilai terlalu jauh. Jarak putar balik tersebut mencapai kurang lebih 1 km, sehingga sebagian pengendara memilih jalur pendek meski harus melanggar arah lalu lintas. Kalau setiap yang lewat melanggar aturan pasti ada potensi untuk kecelakaan, Bang. Asal hati-hati aja. Abang pernah ngelihat ada yang kecelakaan atau gimana, Bang? Kalau pribadi langsung di sini belum pernah sih, Bang.
Kalau untuk harapannya sih untuk nyari jalan tengahnya ya Bang. Ya. Kita bisa ikut aturan sama nggak terlalu jauh sih ya, pasti dipotong lah Bang jalannya biar bisa muter lebih cepat, lebih dekat. Meski menilai tindakan tersebut beresiko, Marzuki mengaku sejauh ini belum pernah melihat langsung kecelakaan yang terjadi akibat pengendara melawan arah di lokasi tersebut. Namun, kondisi ini dinilai tetap perlu mendapat perhatian, mengingat aktivitas kendaraan di Bundaran Haji Mena cukup padat. Salah satunya dengan mempertimbangkan jarak putar balik agar lebih dekat, sehingga pengendara tidak tergoda mengambil jalur berlawanan arah. Dari Bandar Lampung, Denny Mora, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluhan warga terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar atau KIP disampaikan dalam kegiatan reses anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa di Kota Bandar Lampung. Menanggapi hal ini, Andika mendorong pemerintah memperbarui data penerima agar bantuan pendidikan dapat disalurkan lebih tepat sasaran. Keluhan terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar atau KIP disampaikan warga dalam kegiatan reses anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan digelar di Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Salah satu warga mengeluhkan penyaluran KIP yang dinilai belum merata. Menurut Andika, salah satu kendala berkaitan dengan data desil yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas penerima bantuan. Desil 1 dan 2 menjadi kelompok yang mendapat prioritas utama, sementara masyarakat yang masuk desil 3 atau 4 bisa saja belum mendapatkan bantuan. Karena itu, Andika mendorong pemerintah segera melakukan pembaruan data. Menurutnya, data lama tidak bisa terus dijadikan patokan, karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Ya, jadi imbauan kita ya, bagaimana pendataan itu harus segera, mendata itu segera, dan mendata itu juga gimana ya, jangan sampai hanya mengambil data-data lama gitu. Artinya harus pembaru, ya harus ada di-upgrade. Jadi besar harapan data tersebut disesuaikan dengan desil-desil, ya kan. Nah, harus ada patokan juga sampai di mana sih yang diprioritaskan ini, sampai dengan desil 1, 2, 3, atau 4. Sampai di mana nih yang jadi prioritas, jangan sampai terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Karena kok ini sudah datar nggak dapat bertahun-tahun nggak dapat. Pembaruan data dinilai penting untuk memastikan penerimaan bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi terkini. Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Dengan data yang lebih akurat dan terbaru, penyaluran KIP diharapkan semakin merata, tepat sasaran, dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Direktur PT Kaila Jaya Abadi, Ricky Apriga Yuzaki alias Wawan Yuzaki, divonis 5 tahun penjara dalam perkara korupsi proyek pembangunan Taman Hutan Kota Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda 200 juta rupiah serta uang pengganti lebih dari 500 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang dalam sidang putusan Rabu 19 Agustus 2026 menyatakan Ricky Apriga Yuzaki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ketua Majelis Hakim Nugraha Medika Prakasa menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, denda 200 juta rupiah, serta uang pengganti sebesar 512 juta rupiah. Jika denda tidak dibayar, harta atau pendapatan terdakwa akan disita dan dilelang.
Apabila tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Sementara untuk uang pengganti, jika tidak dibayar, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta tidak mencukupi, terdakwa dikenakan tambahan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani terdakwa dikurangkan sumber dari pidana dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai dengan nomor 48 dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam acara lain. 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah 10.000. Majelis Hakim juga menetapkan Ricky tetap ditahan. Barang bukti nomor 1 hingga 48 dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum dan Ricky melalui penasehat hukumnya sama-sama menyatakan masih pikir-pikir. Kasus ini bermula dari proyek pembangunan Taman Hutan Kota Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak lebih dari 4,5 miliar rupiah. Berdasarkan dakwaan jaksa, pelaksanaan proyek diduga tidak sesuai kontrak. Sejumlah tenaga ahli dan personel yang tercantum dalam dokumen penawaran tersebut tidak difungsikan. Hasil pemeriksaan juga menemukan adanya pengurangan volume dan mutu beton. Majelis Hakim menyatakan Ricky terbukti bersalah sebagaimana dakwaan kedua dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah serta uang pengganti 512 juta rupiah. Ricky dan jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Dengan demikian, belum diketahui apakah keduanya akan menerima putusan atau menempuh upaya hukum selanjutnya. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 27 tahun bukan sekedar perjalanan waktu bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Usia ini menjadi momentum untuk melihat kembali peran dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Di tengah dinamika pembangunan daerah, DPRD dituntut tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun juga harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan. Rapat paripurna digelar di Aula DPRD Kabupaten Lampung Timur. Jajaran pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda hadir dalam peringatan ulang tahun lembaga legislatif tersebut. Momentum HUT ke-27 ini tidak hanya menjadi perayaan seremonial, namun juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat komitmen DPRD dalam menjalankan amanah masyarakat. Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Ratul Aliyah, menegaskan usia 27 tahun harus menjadi penyemangat bagi seluruh wakil rakyat. DPRD diharapkan semakin komitmen dan mendorong pembangunan, sekaligus menjadi fungsi representasi dengan menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat menurutnya harus menjadi perhatian dengan menentukan kebijakan dan program pembangunan daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, komunikasi antar wakil rakyat dan masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Melalui penyerapan aspirasi, DPRD diharapkan mampu memetakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di seluruh wilayah Lampung Timur,
mulai dari infrastruktur, pertanian, pelayanan publik, pendidikan, hingga persoalan ekonomi masyarakat. Rida menyebut komitmen menyerap aspirasi masyarakat akan terus diperkuat. Bagi DPRD, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan hanya pada saat momentum politik, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Aspirasi masyarakat kemudian menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan, program, dan anggaran bersama pemerintah daerah. Atas nama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Sukarita dan Riang Gembira mengucapkan selamat hari ulang tahun DPRD yang ke-27. Usia sudah di atas remaja, kita berharap seluruh daripada wakil rakyat karena memang mengemban amanah yang besar dari rakyat ini semakin dewasa. Kita mampu dan bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi daripada masyarakat. Ke depan kami berharap dengan kolaborasi yang baik dengan pihak eksekutif DPRD Kabupaten Lampung Timur semakin bisa bersinergi sehingga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Pembangunan daerah tentu tidak dapat dikerjakan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam rapat paripurna HUT ke-27 DPRD Lampung Timur, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah turut menyampaikan ucapan selamat. Ella berharap memasuki usia yang semakin matang, DPRD dan pemerintah daerah dapat terus memperkuat sinergi, terutama dalam menentukan arah dan anggaran pembangunan. Menurut Ella, pembangunan Lampung Timur membutuhkan peran bersama, bukan hanya eksekutif, tetapi legislatif juga memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya program pembangunan. Pemerintah daerah menyusun program, sementara DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi kedua pihak menjadi kunci. Setiap program pembangunan diharapkan tidak hanya terlihat dalam dokumen anggaran, namun benar-benar dirasakan masyarakat. Bagi Lampung Timur, sejumlah sektor strategis seperti pertanian, infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan ekonomi masyarakat membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang kuat. Disinilah peran legislatif dan eksekutif diharapkan dapat saling melengkapi. DPRD Kabupaten Lampung Timur yang ke-27. Mudah-mudahan di usia yang semakin matang ini lebih ditingkatkan lagi kolaborasi kebersamaan bahkan dalam menentukan seluruh kebijakan arah pembangunan itu Kabupaten Lampung Timur. Kolaborasi dan juga kerjasama bukan berarti tanpa kontrol, bukan berarti tanpa masukan, bukan berarti tanpa evaluasi yang konstruktif, tetapi kami memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang itu juga harus kita rawat bersama sebagai bagian controlling antara pemerintah, masyarakat dengan DPR. Lebih baik bersama dan sukses untuk kita semua dalam rangka membangun Kabupaten Lampung Timur ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Timur, Purnama dan Mandra, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa Garuda TV, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Rapika Utami beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.